Jelas nggak kameranya? Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kacor Mania, Kicau Mania, sahabatku semua dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta. Kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Seperti biasa teman-temanku, siapkan dulu rokok dan kopi kalian teman-teman. Seruput dulu nih kopi ini teman-temanku, biar nggak stres. Benar nggak Bang Daus? Saya udah setengah jam kesini Mas Eko, udah setengah habis. Udah setengah. Kopi Iya. rasa apa? Rasa cap kunci. Pahit. Kalau di tempat kita kopinya pahit teman-temanku. Nah teman-temanku semua, banyak sekali di komentar, di pesan WhatsApp, kemudian juga di DM Instagram tuh banyak yang bertanya tentang birahi burung. Ciri-ciri burung kacer yang kurang birahi. Iya. Mas Eko tolong dong bahas tentang birahi burung. Mas Eko bahasnya burung sehat terus. Kita udah paham dengan burung yang sehat Mas Eko. Coba naikin tingkatnya Mas Eko. Ciri-ciri burung kacer yang kurang birahi gimana? Nah, itu berarti kalian sudah cerdas ya teman-temanku ya. Ketika kalian sudah mampu membuat burung kacer kalian tuh sehat, maka naik tingkat lagi teman-temanku tentang birahi dan emosi burung. Jadi kalau kita nggak mampu menyehatkan burung ya kita nggak bisa bicara birahi dan emosi. Akhirnya kan seperti itu. Kalau burung kacer sudah tahu, oh ini sehat nih burung, kotorannya bagus, berbentuk pasta, nggak mencret burungnya. Nah, disitulah kita baru bisa memahami birahi burung. Sama seperti fighter ya teman-teman ya. Ketika burung kacer kita itu belum sehat, belum nyaman, belum mampu beradaptasi dengan lingkungan, kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa cerita tentang fighter burung teman-teman. Kenapa? Karena burung masih tertekan. Ya. Dari rawatan belum masuk, belum sesuai. Dia butuh mandi malah dijemur. Dia butuh jemur malah dikasih mandi. Dia butuh pur yang protein rendah dikasih pur protein tinggi. Dia belum butuh ekstra puding kenceng malah dikenceng-kencengin ekstra puding. Kapan burung sehatnya? Iya. Kapan burung nyamannya? Apalagi kan gitu. bunyi, Mas. Ya, contoh seperti burung bahan. Iya kan? Burung bahan dijor-jor puding. Burung yang benar-benar bahan. Bener. Burung yang habis ngepur, ya kan? Ya. Burung bahan, kemudian ngepur. Kemudian kita main jor-joran ekstra puding dengan harapan burungnya cepat keluar fighternya. Yang terjadi malah jadi giras burungnya teman-temanku, karena dia belum bisa beradaptasi dengan baik. Kalau untuk burung-burung lepas bahan, ekstra pudingnya rendah-rendah saja supaya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan dulu. Berbicara tentang burung kacer yang kurang birahi, kita punya nih burung kacer yang kurang birahi. Nah, ini si siapa ini? Megalodon. Megalodon. Nah ini burung kacer kurang birahi teman-temanku. Tingkah lakunya burung ini susah disuruh mandi. Nggak mau. Nggak mau. Ngelihat burung tuh cuek. Nggak peduli dengan burung. Nggak peduli dia dengan burung. Cuek bener nih Megalodon. Tapi kalau lihat kacer betina kayak mau dimakan sama dia. Nah ini burungnya. Buka. Ini kurang birahi. Bentar ya teman-teman ya, seruput kopi dulu. Coba Bang Daus, buka Bang Daus, biar teman-teman bisa ikutan belajar memahami burung kacer masing-masing. Ini kacer Megalodon. Ini kacer yang kurang birahi nih teman-teman. Birahi. Oke dia, Don. Mau apa Don? Kok malah salto Don? Jangan Don, malu-maluin kamu Don. Nah, untuk burung kacer yang satu ini memang benar-benar birahinya tuh di bawah rata-rata. Istilahnya tuh kurang birahi. Ini burung kacernya susah untuk disuruh mandi teman-teman. Kalau kita masukin keramba, mandinya lama sekali. Maksudnya lama tuh nyemplungnya yang lama. Jadi dia tuh nongkrong dulu di tangkringan, nanti lihat-lihat airnya. Lama sekali dia. Semprot dulu baru mau mandi. Burungnya yang kurang birahi. Kemudian burung kacer ini kalau kita letakkan di atas ini ya teman-temanku ya. Nah misal kita letakkan di atas ini, dia gacor teman-temanku nantinya. Nah kalau kita pindahin keluar, hilang kacernya. Jadi diam. Jadi diam dia.
Salah satu ciri-cirinya ya begitu. Pindah-pindah tuh gacornya hilang. Ketika birahinya itu udah dapet bener, pindah sana pindah sini tetap aja dia gacor. Tetap aja dia mau tarung. Ada kan burung kacor teman-teman? Iya ada. Ya kan? Ketika burung kacornya itu dipindahin di satu tempat yang bukan tempat biasa, dia gacornya berkurang. Malah kadang bahkan cenderung gelisah. Iya. Ada juga yang hari ini gacor, besok nggak gacor lagi. Ya. Ya itu karena birahinya itu belum dapat sepenuhnya teman-teman. Nah kalau yang untuk yang ciri-ciri umum, biasanya ya burung kacor yang kurang birahi itu susah mandi. Makan ekstra pudingnya kuat juga teman-teman. Nah, kemudian dia itu kecenderungannya mudah hilang gacornya, hilang semangat tarungnya, hilang fighternya. Nah, itu gampang sekali burungnya. Kemudian salah tingkah ya teman-teman ya, burungnya suka salah tingkah. Ini dari tadi nggak mau diam. Kalau di lapangan tuh burung kacor yang kurang birahi itu biasanya pasang-pasang gaya aja. Kemudian materinya itu monoton. Kalau ada juri dianya agak takut, agak diem burungnya. Ketika juri kabur, pindah, baru dia bunyi lagi. Iya. Nah itu teman-teman. Biasanya burung-burung yang kurang birahi itu seperti itu. Kalau burung-burung yang birahinya udah mantep ya, dia nggak peduli lagi teman-teman. Ada orang, ada apa, nggak peduli dia. Gacor ya, gacor aja, fokus di gacornya aja dianya teman-teman. Nah, jadi syarat utama kalian memahami birahi dan emosi ialah ketika burung itu sehat ya teman-teman ya. Kalau kotorannya masih mencret, burungnya itu purnya belum cocok, masih pecah-pecah, kotorannya itu belum bisa kalian untuk melihat birahinya teman-teman. Ini karena bagus dia ini. belum sehat. Ini bagus nih, kotorannya bagus. Kotorannya udah bagus. Ini pakai pur merah ya, kotorannya bagus. Itu yang hitam tuh bolong karpetnya teman-teman ya. Nah, ini pakai pur merah teman-teman. Kenapa pakai pur merah? Karena saya nggak ada pur hijau teman-teman. Bang Daus belum beliin kampret itu. Ini harusnya pakai pur hijau teman-temanku, tapi dikasih merah. Kenapa teman-teman? Karena lagi males saya keluar beli teman-temanku. Hujan terus Mas Eko. Nah ini coba kita kasih mandi ya, Bang Daus, kasih mandi Bang Daus. Nah, biar teman-teman bisa lihat. Bentar. Kita temuin burung dulu apa gimana? Oh iya. Burung jantan dulu ya. Kita temuin burung dulu ya. Ini kacor kurang birahi itu. Kalau ketemu burung kacor jantan nggak peduli dia. Tapi kalau ini sih peduli dikit, nggak peduli banyak teman-teman. Kalau ketemu kacor betina peduli sekali dia, kayak hebat kali dianya. Kalau ketemu kacor jantan kurang. Coba Bang Daus turunin yang itu sampah itu. Merusak burung terus ya teman-teman ya, hindar kacornya ini ya. Taruh situ Bang Daus. Nah lihat tuh. Ntar tak taruh nih ya biar kedengeran suara dia. Gak ada bunyinya gitu Mas Eko ya. Nah kan, cuman begitu aja dia ya. Nah lihat tuh. Tapi ini kalau yang lain bunyi, dia ikut bunyi teman-temanku. Kalau yang lain bongkar-bongkar materi, dia ikutan. Ya tuh, kayak cuek ya, dia ya, nggak peduli kan. Kalau burung birahi, langsung ngobrol teman-temanku. Ya kalau dia over ya berakhir dengan bagong. Ada kan teman-teman itu kan? Burung kacornya begitu ketemu dengan burung kacor lain langsung ngobrol, serem kali. Tapi berakhir dengan bagong. Tapi burungnya sehat ya teman-teman ya, karena birahinya terlalu tinggi maka dia bagong. Ini nggak peduli kan? Dia kan? Tuh lihat, nggak peduli dia. Nah, coba taruh lagi, simpan tuh Bang Daus. Dia nggak peduli teman-teman, ngejar aja nggak dia nih, nggak mau ngejar. Ini tak geser biar kelihatan burung. Sini nih. Don. Ini Don. Mau Don. Tuh. Coba Bang Daus ambil kacer betina di belakang. Di belakang, awas. Ini tinggi tempatnya tinggi. Tuh lihat tuh. Dia biasa aja kan.
nggak peduli dia. Nanti kita ambilin kacer betina baru dia peduli teman-teman. Sini mic-nya Bang Daus, mic-mu. Nah ini kacer betinanya nih teman-temanku. Sini mic, biar bisa lihat burungnya, tingkah lakunya. Beda kan ketika dia melihat kacer jantan tadi kan. Suaranya tuh lihat tuh. Deketin lagi dikit, beda kan tingkah lakunya kan. Kalau dengan kacer betina dianya ini. Dia cenderung pamer kicauan ya ketika sama kacer betina teman-temanku. Tapi kalau dengan kacer jantan, wah, yuk ngadu fisik aja. Lihat tuh, boy, don, gas don. Lihat. Coba pancing pakai suara HP Bang Daus, biar dia merespon. Dah. Dia kalau ketemu kacer betina tuh cenderung lebih apa ya, lebih mau buka suara dia teman-temanku. Tapi kalau ketemu kacer jantan, tunggu kacer yang lain on dia baru ikutan teman-teman. Nah, ya kan? Coba Bang Daus, kacer jantannya taruh di sini. Nah ini kalau sudah dicas begini, biasanya dia sama kacer jantan tuh sok-sokan dia teman-temanku. Taruh sini Bang Daus, bawah, dah. Oke. Beda kan dengan tadi kan? Kalau tadi nggak mau dia ngejer kan? Oh tuh. Ngejer dia kan? Kalau birahinya mulai naik kan? Tapi kalau birahi nggak ada, nggak mau dia gitu teman-teman. Oh lihat tuh. Jadi ketika dia birahinya naik, burung ngejar teman-temanku. Nah kalau habis dicas begini mau dia nanti mandi teman-temanku. Biasanya gitu dia. Berbeda sekali kan ketika dia ketemu jantan langsung, beda kan dia tingkah lakunya kan. Apalagi kalau diangkat dikit kursinya. Bang Daus, naik dikit Bang Daus burungnya. Taruh di kursi. Beda dia, ngejar dia. Nah situ.
Deketin situ dikit. Lagi. Oke, dah Bang Daud sini. Tuh lihat tuh, langsung ngembangin bulu dia. Coba kalau burung birahian, wah udah ngejer-ngejer nggak karuan tuh. Sok-sokan dia ya. Ini kalau dia sudah ketemu betina nih teman-temanku. Coba kalau ketemu jantan, kurang dia. Nah ini burung yang kurang birahi nih teman-temanku ya. Ketika dia ketemu sama kacer betina, terus dia ini juga sama nih teman-temanku. Yang satu ini juga sama. Tapi dia belum mapan ya teman-teman. Makanya dia masih seperti itu. Belum nyaman di sini, istilahnya tuh gitu. Oh, muntah dia. Apa yang mau dimintain dia? Ini kalau ketemu kacer yang ngejer juga dia teman-temanku. Kalau ketemu kacer betina tadi cuman titik, udah dia kan. Ketemu kacer jantan salah. Sorry. Nah, kalau dia memang dia birahinya ada, ini burung nggak akan berhenti lagi untuk bunyi teman-teman. Dia akan fokus bunyi teman-teman. Birahinya tuh nggak berlebihan ya. Kalau berlebihan ya ada yang nggak mau bunyi sama sekali teman-teman. Oke teman-temanku, gimana? Bisa memahami kalian? Apa kita temuin kacer yang ini ya, yang ganas ya? Coba kita turunin si Tar dulu ya teman-teman ya, kita pindahin burung ya. Apa biarin aja lah, udahlah biarin aja. Tapi kan ganti dengan burung itu loh. Ini pinggirin dulu, nanti jangan dibuka dulu kerodongnya. Enak teman-temanku kalau ada Bang Daus ini, aku nggak pusing. Tapi kalau nggak ada dia pusing malah aku teman-teman. Ngurusin burung yang banyak pusing malah. Nah ini sama juga nih, ini kurang birahi ini burung sangkar merah ini. Si siapa namanya? Ekor melengkung ya. Jelas nggak kameranya? Jelas ya. Aduh batuk. Maaf teman-teman ya. Lihat tuh burungnya. Sama berdua ini, kurang birahi semua teman-teman. Mandi susah semua nih, sampah-sampah ini teman-teman. Lihat tuh, yang itu tuh tinggal lakunya tuh. Beda kan ketika dia sudah ketemu kacer betina, beda teman-teman. Nah, ini pusing tuh kepalanya. Nanti Mas Eko untuk mendapatkan biar birahinya itu ada gimana? Ya pudingnya kita naikin. Tapi ada burung yang ketika dikasih puding langsung ini dia, langsung stres dia. Makanya naikin burung birahi burung tuh berbeda-beda cara teman-teman.
Ada yang puding kenceng, ada yang mau diembun, ada yang mau dimandi. Beda-beda caranya teman-teman. Ada yang pengen tempatnya tenang. Naik lagi bang ini bang. Bang Daus. Berodong lagi ya bang. Itu burung nggak sehat lagi. Karena cuaca yang lagi hujan terus. Oh, don. Kalau mau dimainin bisa tuh, mudah teman-teman. Bawa ke lapangan aja pinggiran. Nanti bunyi sendiri dia. Ketika kita pengen main ke lapangan, bisa nggak? Ya bisa. Cuman ya itu, dia nanti akan monoton teman-teman ya. Dia juga akan takut curi. Oke ya teman-temanku, segitu aja dulu. Panjangan nanti videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.